Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Yeni Hidayati SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Surabaya dari SMA Negeri 6 Surabaya. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, guru-guru hebat di samping saya adalah Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Sri Rahayu, sedangkan Ibu guru PP saya adalah Ibu Yuni Ekowati. Rencana tindakan aksi nyata saya adalah latar belakang. Dalam pelaksanaan pendidikan, karakter yang diharapkan adalah karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di setiap sekolah mempunyai tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Setelah masa pandemi dan siswa masuk sekolah tatap muka, maka tata tertib ini banyak dilanggar oleh siswa karena terbiasa belajar online di rumah tanpa ada tata tertib dan pengawasan yang harus dijalankan. Tujuan dibuatnya budaya positif sekolah yang pertama adalah menumbuhkan kembali budaya melaksanakan tata tertib sekolah. Yang kedua, menumbuhkan kembali pembiasaan karakter baik siswa. Yang ketiga, proses belajar mengajar akan dapat berjalan dengan lancar. Tindakan yang akan dilakukan yang pertama yaitu sekitar tanggal 15 Desember 2022 meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan kegiatan pengimbasan terkait modul 1.1 dan 1.4. Yang kedua, tanggal 19 Desember 2022 dilaksanakan pengimbasan kepada teman sejawat di lingkungan SMA Negeri 6 Surabaya. Yang ketiga, tanggal 26 Desember 2022 pembentukan komunitas praktisi terkait dengan tata tertib sekolah. Yang keempat, tanggal 20 Januari 2003 melakukan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif sekolah. Yang kelima, membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Yang keenam, melaksanakan refleksi. Yang ketujuh, menentukan rencana tindakan selanjutnya. Tindakan yang dibutuhkan dalam membuat budaya positif sekolah, yang pertama adalah dari kepala sekolah, yang kedua dari semua guru, yang ketiga dari orang tua. Saya mendapatkan dukungan tersebut dengan berdiskusi dan pendekatan personal. Bagi saya sebagai pimpinan, tolong teman-teman yang memenuhi syarat usia di bawah 50 tahun, setiap ada kesempatan tolong dicoba. Yang kemarin belum berhasil, coba lagi. Kemarin ada yang ikut, alhamdulillah Bu Yeni sudah bisa mewakili. Tolong yang lain yang belum berhasil, tolong ikuti kembali. Namun kemarin ada satu Bu ekonomi Bu Heni itu sudah maju ke saya, dia juga ikut mendaftar. Untuk berkaitan dengan kegiatan saya di CPP yang angkatan 7, saya berniat untuk mengadakan pengimbasan untuk modul 1.4 tentang disiplin. Terus ini saya sudah matur Bu Eva, dan ini saya minta Ibu untuk memberikan kelonggaran waktu untuk mengadakan kegiatan tersebut. Ya, saya senang sekali Bu, ada guru kita yang sudah lulus dan sekarang mengalami proses terkait dengan guru penggerak. Saya ucapkan selamat pada panjenengan dan saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung. Monggo silakan kalau nanti mau mengadakan pengimbasan, ini pengimbasan yang kedua ya. Yang ini temanya kedisiplinan. Kami sangat senang, mudah-mudahan ilmu yang diimbaskan nanti bisa diterapkan oleh teman-teman yang ada di sini. Ini sangat kami harapkan. Sama tentang budaya positif. Sama budaya positif sekolah. Ini ternyata
pengibasan yang pertama kemarin sangat antusias teman-teman itu menerimanya, karena tadinya hanya baca di teori ya cantiknya. Nah ini dengan adanya teman kita yang sudah menjadi guru penggerak, ternyata betul-betul ini bisa diterima oleh teman-teman dan menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Monggo kalau mau melangkah silakan dicari waktu yang tepat yang tidak mengganggu pembelajaran di kelas. Monggo silakan untuk waktu silakan diatur sendiri bersama dengan Mbak Kasat Guru. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga tambah sukses, semoga sukses. Terima kasih bisa membawa nama panjenengan juga membawa nama sekolah. Semoga sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan saya. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu diberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya mulai dari sini. Nah dari situ nanti kita bisa mengarahkan, menuntun anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah lanjut Budin. Kemudian dasar pendidikan guru sebagai pamong bertugas memberikan tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak salah arah. Guru juga tetap waspada dengan seperti anak-anak anak kita. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lututnya sehat. Satu, dua, tiga. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Jangan ikuti gerakan saya. Sambil mendengarkan musiknya, suaranya tidak, jangan bersuara kecuali suara saya. Dibayangkan anak-anak itu anak-anak yang manis, kemudian dibayangkan 5-10 tahun yang sekolah yang bersih, sekolah yang asri, banyak hijau-hijaunya, pemandangan yang hijau, banyak pohon-pohon yang hijau, anak-anak yang datang berbaris dengan rapi, bersalaman dengan Bapak Ibu semuanya, mengucapkan salam, kemudian masuk kelas dengan berdoa. Dirilekskan Bapak Ibu pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas dulu, ya, seperti di semester 1 dulu. Nah, sekarang kita membuat kesepakatan kelas supaya nanti kegiatan pembelajaran kita bisa kondusif, ya. Kemudian sebelum itu Bu Yeni tanya dulu yang di dalam
Konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Ya, sanksi atau hukuman. Nah, untuk menghindari atau untuk supaya kita tidak mendapatkan hukuman, maka kita harus mempunyai suatu kesepakatan. Nah, kesepakatan kelas itu yang akan kita lakukan. Nah, aturan itu dibuat yang pasti punya tujuan, ya. Nah, mungkin kalau aturan itu dibuat sembarangan kan nggak mungkin ya. Nah, aturan misalnya pakai masker, kenapa harus pakai masker? Ya, supaya tidak sakit, supaya tidak tertular dan tidak menulari. Ya, kenapa kok di sekolah itu aturannya pada saat pakai abu-abu atau pada saat pakai seragam harus dimasukkan, kemudian pakai sabuk. Kenapa? Supaya rapi, supaya nggak melorot. Ya enggak? Apalagi yang kedodoran, biasa ya. Kedodoran lah, kalau kedodoran yang melorot ya jelek kalau dilihat. Nah, makanya ada aturan memakai sabuk. Nah, dari kesepakatan nanti akhirnya kita mempunyai suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bahwa apa yang kita yakini aturan tadi akan membuat kita menjadi lebih baik. Nah, itu akhirnya kita buat satu keyakinan kelas. Nah, tak usah banyak-banyak, ya. Yang penting kita bisa melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi, ya. Nah, nanti anak-anak bisa menulis kira-kira apa saja keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama, ya. Nah, nanti mungkin satu deret ini bisa diambil 5 orang, tapi deretnya beda 5. Diambil 3, satu deret ambil 3 perwakilan dari kelas ini, nanti bisa kesepakatan dari tiap deret, ya. Nah, ini kasih lembaran, silakan ditulis, nanti ditempelkan di depan. Satu belakang 3 aja ya. Bisa ditulis, kalau sudah ditulis silakan ditempel di depan. Silakan ditulis, kalau sudah tempelkan di depan. Kesepakatannya atau kalimatnya untuk keyakinan kelas tidak boleh ada kata tidak dan tidak boleh ada kata jangan. Ya, kalimatnya kalimat yang positif. Misalnya, kalau kita biasanya membuat peraturan tidak boleh terlambat, nah berarti kalimatnya diganti dengan datang tepat waktu. Pinter. Yang sudah bisa ditempel di papan tulis.
membuang sampah pada tempatnya. Pembelajaran dimulai, smartphone dimatikan. HP disimpan saat jam pelajaran, kecuali jika ada keperluan dan diizinkan guru. Belajar dengan sungguh-sungguh dengan mendengarkan penjelasan materi dari guru sesuai apa tuh? Apa tuh? Iya tadi lupa nggak dikasih nama ya. Nah, menjaga tutur kata dan perbuatan, menjaga tutur kata dan tingkah laku, menjaga kerapian, buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, kelas kondusif selama belajar berlangsung, kemudian tetap di kelas saat tidak ada guru, melaksanakan piket, menjaga tutur kata, menjaga kebersihan. Saat ke kamar mandi bergantian, tidak bersama-sama. Bersama-sama. Kondusif saat pelajaran, memasukkan HP, harus mengikuti pelajaran sampai selesai, memperhatikan guru, teman yang sedang berbicara, aktif berkontribusi dalam kerja kelompok, membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekarang kita simpulkan ya. Kita simpulkan. Keyakinan kelas 10/8 tahun pelajaran 2022-2023 semester 6. 1. Berarti di sini ada mengikuti pelajaran ya tepat waktu, kemudian memperhatikan guru yang sedang berbicara, kemudian berarti kalau kesimpulan di sini ada tanggung jawab. Mengerjakan tugas tepat waktu itu juga masuk tanggung jawab. Kalau yang ini tadi membuang sampah pada tempatnya, apa? Kesehatan atau kebersihan ya? Kebersihan. Yang ketiga, memperhatikan guru atau teman saat sedang berbicara. Kemudian mana tadi? Menjaga tutur kata pada saat kegiatan belajar mengajar, atau menjaga supaya teman tidak tersinggung. Berarti masuk apa? Menghargai atau saling menghargai itu ya. Saling menghargai atau menghormati. Kemudian ada sopan santun. Nah, ini kita ambil 4 keyakinan kelas yang kita punyai untuk kelas 10/8. Sepakat? Bisa dimulai dari hari ini? Oke. Ya, itu kesempatan kelas tadi. Untuk sekretarisnya, sekretaris ya, minta tolong nanti ini ditulis ya, ditulis diketik yang bagus, kemudian kesepakatannya ditulis teman-temannya tadi, dimasukkan ke dalam sini, contohnya seperti ini, ya, saya pakai ini, ya, ini kesepakatan. Nah. Kesepakatannya ini 1 tanggung
Ada di kelas IPS atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pengibasan modul 1.4. Mohon maaf Bapak Ibu, pada siang hari ini mengganggu waktu Bapak Ibu untuk beristirahat setelah sholat Jumat. Kita mulai saja. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu supaya otot terutama otot tangan kita bisa lebih longgar. Monggo berdiri dulu. Oke. Jadi di kelas gini ya juga ya di kelas ya. Dilakukan seperti di kelas. Wah, sip. Benar di yang lain ikut satu. Kita coba dulu gitu. Instrukturnya. Budinda instrukturnya. Instrukturnya siapa ini? Instrukturnya siapa? Jadi langsung. Wah. Ini disukai Ranjir. Terima kasih. Bu, ada yang lebih seru nggak, Bu? Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu, membuat kita agak lebih berkeringat. Kita mulai dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Lanjut Budi. Di modul 1.4 ada budaya positif, materi tentang budaya positif terdiri dari 6 submateri. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang posisi kontrol. Kemudian yang keenam tentang segitiga restitusi. Yang pertama, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita seumpamanya kita kalau mempunyai sesuatu akan kita pertahankan dengan mati-matian, apalagi kalau sesuatu itu sangat sangat berharga buat kita. Nah, di sini ada contoh A dan B. Mungkin Pak Munif bisa memperagakan ke depan. Monggo Pak Munif. Kalau Pak Munif mempunyai sesuatu dengan mengepalkan ditaruh di tangan, ditaruh di tangan, kemudian tangannya dikepalkan, tangannya dikepalkan. Kalau misalnya ada seseorang yang akan mengambil yang Bapak punya, yang di kepal tangan ini, terus apa yang Bapak lakukan? Apalagi kalau barang itu berharga.
Jadi nggak mau dong Bu. Kalau istri Kalau misalnya dengan diberi, kalau sekarang diberi hadiah, dibujuk, terus gimana? Masih tetap dipertahankan atau? Ya, harga diri Bu harus punya prinsip. Oke, terima kasih Pak Munif, boleh duduk kembali. Nggak ada hadiahnya nggak? Tidak ada hadiahnya, terima kasih. Ambil sepedanya di bawah. Oke, jadi kalau kita mempunyai sesuatu yang kita ingin pertahankan, itu akan muncul dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Ya, apapun yang kita punya, kalau orang lain menginginkan tapi kita bertahan dengan apa yang kita mau, orang lain tidak akan bisa mengambilnya. Karena itu ada dalam diri kita sendiri, berasal dari dalam diri kita sendiri. Walaupun dipengaruhi dengan apapun, ya dengan misalnya diberi hadiah, diberi uang atau diberi apa, akan tetap kita pertahankan, tidak akan kita lepas dengan mudah. Itu. Lanjut Bu Dinda. Nah, perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah, di dalam modul 1.4 itu ada teori kontrol, ya. Teori kontrol di sini ilusi guru mengontrol murid, artinya bahwa guru itu tidak bisa mengontrol murid, ya, tidak bisa mengontrol murid. Apapun yang kita hanya bisa menuntun, seperti yang di modul 1.1, kita hanya bisa menuntun murid, tapi kita tidak bisa menyetir atau mengontrol murid dengan cara yang kita mau. Tapi dengan suatu kesepakatan, maka kontrol kita akan bisa diterima oleh murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau dulu mungkin kita mengkritik seseorang, itu akan membuat dia malah membuat kita merasa bahwa dia karakternya akan lebih kuat. Tapi tidak dengan sekarang, okay? Karena dengan kritik itu bisa bisa membuat mereka menjadi down kalau kita salah dalam ngomong atau mengkritiknya, kalau kita tidak hati-hati. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi semua sisi baiknya bahwa dalam teori kontrol kita bisa mengontrol diri kita sesuai dengan yang dipraktekkan Pak Munif tadi, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk kita kalau kita mampu untuk mengontrol diri kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, apalagi misalnya di rumah, kadang-kadang kan kita memaksa anak-anak, wis masuk IPA ae, pola IPS gak enak sekolah arek gablek-gablek. Nah, kadang-kadang kan ada orang tua yang memaksa anak-anaknya untuk masuk sesuai dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Nah, sehingga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu tidak betul. Gitu. Kemudian paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Dari stimulus respon, kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, pertama stimulus respon itu kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu dengan membujuk dan sebagainya. Nah, bahwa untuk mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu pada saat kita melakukan stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, kalau kita mempunyai teori kontrol, maka kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa kita itu tidak sama. Pandangan kita tentang sesuatu itu bisa tidak sama. Kemudian yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, berperilaku buruk itu belum tentu dianggap suatu kesalahan. Ya, jadi semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan.
anak-anak yang kita anggap anak-anak tanda petik nakal itu pasti mempunyai latar belakang, mempunyai sesuatu hal yang akan dituju. Mungkin ada yang latar belakang dari orang tuanya, kemudian kalau mempunyai tujuan mungkin dia ingin diperhatikan sehingga dia melakukan sesuatu hal yang menurut dia kalau saya melakukan seperti ini pasti aku dijeluk guruku, aku kok bisa omong-omongan. Nah, jadi seperti itu kalau ada teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya itu pada saat stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa menuntun ya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut, oleh atau anak tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau kita memaksa pada saat kita membujuk anak atau membujuk murid, ya, maka itu akhirnya kita memaksa dia untuk mengikuti apa yang kita mau. Nah, kemudian kalau dalam teori kontrol kita harus berkolaborasi dengan anak kita atau dengan murid kita untuk melakukan suatu perubahan supaya dia tidak melakukan suatu kesalahan lagi. Nah, kemudian menciptakan suatu konsensus dan pilihan-pilihan yang baru yang nantinya akan dia lakukan. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau kita melakukan stimulus respon, kalau kita melakukan pendekatan dengan anak, dulu kita berpikir bahwa aku sih menang karena saya gurunya, ya, atau saya orang tuanya, maka anak saya harus mengikuti apa yang saya mau. Itu menang kalah. Jadi saya menang, anak saya yang kalah. Tapi kemudian kalau dalam teori kontrol ada model berpikir menang-menang. Menang-menang itu artinya apa? Artinya kalau saya memberi anak saya melakukan suatu kesalahan, maka saya bisa mengajak dia ngobrol dulu, mengapa melakukan seperti itu, apa yang seharusnya dia lakukan jika melakukan seperti itu. Nah, itu akhirnya anak tidak merasa dikalahkan karena dia diajak ngomong, tidak langsung dijudge kalau dia salah gitu. Okay. Kemudian kalau kita bicara tentang disiplin itu bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Itu menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita menerapkan disiplin di rumah maupun di sekolah, ya tujuan kita agar anak kita patuh, agar siswa atau murid kita patuh dengan disiplin yang sudah kita tetapkan. Ya, karena peraturan itu yang ada di sekolah, anak-anak tidak pertamanya kita buat tapi anak-anak selanjutnya kan sudah ada aturan-aturan yang tertulis yang dia tidak ikut membuat. Ya, tapi itu sudah aturan yang ada di sekolah. Nah, kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin nanti akhirnya anak itu merasa tidak nyaman dengan aturan yang ada jika mereka tidak tahu tujuan dari dibuatnya suatu aturan. Nah, sehingga akhirnya kita tidak menghargai disiplin atau aturan yang ada di sekolah kita atau yang di sekolah atau di rumah kita. Dan akhirnya juga kita tidak tahu, anak-anak juga tidak tahu tujuan mulia dari adanya suatu aturan tadi.
Nah, itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut sifatnya universal, artinya bahwa nilai-nilai tadi lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Nah, menurut William Glasser pada teori kontrol bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan, baik itu perilaku yang baik, ya, apalagi perilaku yang baik, perilaku buruk itu juga mempunyai suatu tujuan. Ya. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya, motivasi intrinsik yang ada di dirinya artinya bahwa dia itu untuk melakukan suatu perubahan itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, akhirnya terbangun kalau sudah mengerti nilai-nilai yang dia yakini, bahwa apa yang akan dia lakukan itu benar, maka akan muncul itu tadi motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Ya, sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia yang dia inginkan. Gitu. Nah, kalau di dalam kurikulum Merdeka, ya di kurikulum Merdeka kita ini, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak di Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu kalau di dalam profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum Merdeka. Dilanjut Bu Dina. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Lanjut. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kemudian yang pertama, teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasi eksternal supaya anak tadi merasa nyaman, maka dia berusaha untuk menghindari hukuman. Ya, supaya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kalau saya tidak melakukannya ya akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, kemudian motivasi eksternal yang kedua, motivasi yang anak-anak atau yang kita lakukan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kebaikan atau kita mengikuti aturan yang ada atau murid melakukan aturan yang ada di sekolah, maka dia berusaha supaya mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian untuk menghargai diri sendirinya, itu motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Harusnya anak-anak itu punya motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam dirinya sendiri untuk menghargai dirinya sendiri, bukan untuk dipuji oleh orang lain, kemudian bukan juga untuk mendapatkan hadiah. Nah, sama dengan sekolah, ya sama dengan bapak ibu guru dari perusahaan juga sama. Karyawan itu supaya atau bapak ibu guru itu supaya melakukan sesuatu perbuatan yang baik, mengajar dengan benar dan sebagainya, itu harus ada motivasi dalam diri kita sendiri, harus menghargai diri kita sendiri. Nah, bukan untuk dipuji oleh atasan, bukan untuk dapat hadiah dari atasan, ya, tapi muncul dari dalam diri kita sendiri. Oke. Nah, hukuman dan penghargaan menurut Alfie Kohn bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi
penghargaan itu malah bukan membuat kita menjadi baik, tapi penghargaan itu akan menghancurkan potensi yang ada dalam diri kita. Secara ideal tindakan belajar itu merupakan suatu penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau belajar itu adalah penghargaan untuk diri kita, bukan karena diberi uang, bukan karena diberi hadiah kita baru mau belajar. Ya. Kemudian kemudian pengamatan selama ini tentang tindakan pemberian penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kalau terus-terusan memberikan penghargaan maka akan jadi apa ya istilahnya, tuman gitu. Iya, keterusan. Bahkan dia tidak mau belajar kalau nggak dapat hadiah. Nah, kalau nanti dia sudah belajar tapi kemudian gagal, dia akan kecewa. Iya, karena nggak dapat hadiah. Nah, makanya ranking juga sama. Ranking itu kan juga suatu penghargaan. Kalau dia yang tadinya ranking 1 kemudian tidak ranking 1, dia akan kecewa pada dirinya sendiri, marah pada dirinya sendiri, dan seterusnya. Ya, itu. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dalam suatu penghargaan itu yang kita penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek saja. Jadi penghargaan itu hanya jangka waktu pendek yang efektif. Tapi kalau jangka waktu yang panjang, ya lama-lama juga tidak efektif. Nih. Kalau istilahnya apa ya? Kalau kita terlalu memberikan nanti dapat hadiah, nanti kalau naik kelas dapat hadiah, kita juga lama-lama juga kehabisan hadiah lama-lama. Mungkin uang bapak ibunya juga lama-lama juga akan iya. Kemudian, Pak Widi, ada pertanyaan? Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Ini yang tadi, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kalau kita terus-terusan mengharapkan hadiah atau mengharapkan penghargaan, maka kita akan tidak tahu hal baik yang kita lakukan itu padahal sudah baik sebenarnya. Tapi akhirnya kita nggak sadar bahwa itu adalah hal yang baik, ya. Karena kita melakukannya untuk dapat hadiah, untuk dapat penghargaan. Nah, sama dengan anak saya misalnya, kalau misalnya nanti kalau naik jilid dapat hadiah, nanti kalau naik kelas dapat hadiah. Nah, kemudian dia akhirnya kalau naik jilid dapat hadiah, besoknya dia belajar lagi, menghafalkan lagi, padahal itu sesuatu hal yang sudah baik sebenarnya. Tapi karena dia termotivasi untuk dapat hadiah, akhirnya hal baik yang dia lakukan tadi tidak berasa baiknya. Nih, itu. Solusinya kalau kita misalnya memberikan anak kita misalnya mendapatkan hadiah, mungkin pertama kali dapat hadiah, kita perlu untuk memberikan wawasan kepada dia bahwa hadiah ini bukan suatu yang pasti, yang nanti kalau misalnya kamu hafalan lagi kemudian dapat hadiah lagi, enggak. Jadi kita beri dia pengertian supaya tidak berharap hadiah lagi, karena apa yang kamu lakukan itu sudah sesuatu hal yang baik. Jadi kalau sesuatu hal yang baik dilakukan, maka nanti juga hasilnya akan baik kepada diri kamu sendiri.
gitu. Jadi tidak perlu diberi hadiah tertuliskan. Jadi kita beri pengertian. Kalau misalnya kita memberi hadiah pertama kali, satu kali kita beri pengertian kepada dia bahwa hadiah ini bukan hal yang wajib, ya bukan hal yang wajib. Tapi belajar itu hal yang wajib. Sedangkan hadiahnya bukan hal yang wajib. Begitu. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Apalagi anak-anak nih. Anak-anak kalau ada seseorang dipuji, gitu. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, dipuji. Nah, ini lo pinter bisa mengerjakan. Iya bu, gue gak ada ibu lah nyontoh. Gitu. Jadi dipuji di depan orang banyak, ya akan membuat dia merasa ada orang lain yang merasa iri, merasa dipinggirkan dan seterusnya. Nah, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, nah budaya positif kemungkinan murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kalau kita sering memberikan penghargaan kepada murid, murid akan berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Nyontoh, asalkan nilainya baik, nanti dapat penghargaan. Ya, nyontek mungkin atau mungkin tanya ke temannya di kelas yang lain yang gurunya sama. Nah, itu. Jadi Jadi penghargaan di sini bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk ujian, bisa dalam bentuk nilai. Nah, tapi kalau Bapak Ibu guru memberi nilai sesuai dengan poin atau sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, insya Allah tidak ada masalah. Tapi ya sudah haknya dia. Tapi kalau penghargaan dalam bentuk barang atau pujian, nah nanti dia akan berusaha untuk mendapatkannya dengan cara apapun, dengan nyontek dan sebagainya. Yang penting dapat hadiah, dapat penghargaan, dapat pujian gitu. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ya, jadi penghargaan yang ada di dalam kelas ini menciptakan suatu kecemasan. Kalau anaknya mungkin baik-baik saja nggak apa-apa, tapi kalau ada salah satu anak atau beberapa anak yang ada di situ merasa bahwa dia kecil dalam hal kemampuan dan sebagainya, karena kan kemampuan anak kan tidak sama. Kalau nanti mesti temanku dapat hadiah, aku lah kau itu, walaupun sudah berusaha mati-matian tapi tetap tidak bisa. Oke Pak. Terima kasih. Saya mau tanya yang gini Bu, kalau memang di kelas ini pakai dulu nggih. Ayo maju. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya tentang penghargaan menciptakan persaingan. Jika di kelas tidak ada yang namanya persaingan, jadi kelas nanti akan lebih pasif dan lebih standar aja. Nah, sebagian besar guru juga tidak menginginkan kelas yang pasif ataupun kelas yang standar saja. Inginnya ada anak satu atau dua yang akan muncul menjadi bintang di kelas. Nah, untuk solusinya bagaimana jika memang penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas? Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Anjas. Memang di dalam kelas itu pasti, karena tadi setiap kelas di setiap kelas itu memang tidak sama kemampuan anak.
pasti di situ walaupun kita tidak menciptakan suatu persaingan, pasti di dalamnya ada persaingan. Ya, karena memang kemampuannya tidak. Ya, jadi penghargaan memang kalau kita lakukan setiap saat, setiap waktu itu yang tidak baik. Okay? Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Seperti tadi yang saya katakan bahwa di setiap kelas itu tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya kemampuannya. Nah, sehingga untuk anak-anak yang di bawah, dia akan merasa dirinya kecil, kemudian dia tidak mau untuk mencoba. Bahkan mereka berhenti mencoba untuk melakukan seperti teman-temannya. Kemudian untuk disiplin, untuk kedisiplinan tadi, ada suatu hukuman kalau anak-anak melanggar atau kita melanggar aturan. Ya, dengan kalau tadi kita bicara tentang penghargaan, kita sekarang bicara tentang disiplin. Maka kalau disiplin itu, kalau bapak ibu guru atau anak-anak melanggar itu dapat hukuman apa, dapat sanksi apa, konsekuensi? Biasanya kan mendapat hukuman nih kalau melanggar suatu disiplin. Nah, yang kita lakukan, misalnya ini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu merupakan suatu hukuman karena itu berasal dari gurunya. Pokoknya awalmu telat kudu nulis ping 100. Karena dari gurunya. Itu berarti membuat suatu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Ini juga pernah saya lakukan. Kalau untuk menyuruh anak keliling lapangan, walaupun bukan guru olahraga, saya juga pernah. Waktu saya masih di sekolah saya yang lama di SMP. Tapi kalau anak yang minta Dewi, sudah Bu saya tak lari 10 kali, gimana? Enggak seneng Bu? Emang ada Bu? Ada. Oh itu ada. Ada anak malah 15 kali. Artinya kita yang kalau misalnya ada kesepakatan antara anak dengan gurunya, kalau kita mengajak dia ngomong, kemudian dia memberi solusi sendiri dan dia nyaman, tak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau dia nyaman, karena dia merasa senang. Mungkin mau masuk ke akabri latihannya di sekolah, lari-lari nggak apa-apa. Ya. Kalau kemarin ada anak-anak yang minta seperti itu, kalau memang ada kesepakatan, kemudian anaknya merasa nyaman, ya nggak apa-apa. Kemudian, berarti yang perlu digarisbawahi ketidaknyamanan anak tadi ya. Semisal meskipun itu positif, disuruh baca Yasin, tapi mereka nggak nyaman, tetapi itu kategorinya hukuman ya. Tambah kalau gini ya. Jujur ya ini suara kita. Itu juga termasuk menghormati. Karena apa? Karena kalau dia terlambat, pasti yang di dalam juga akan dia masuk dodok-dodok, gurunya sudah menerangkan, pasti akan terganggu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, itu keyakinan kelas tentang keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang pakai narkoba, kemudian dilarang pakai masker yang baik, ya. Itu untuk kesehatan, kemudian bergantian atau menunggu giliran dan seterusnya. Bisa dilanjut, Budi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata jangan. Ya.
Jadi keyakinan kelas itu sifatnya positif. Jadi seperti tadi makanya datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau misalnya kalau dulu kita membuat tidak boleh datang terlambat, nah maka kita ganti dengan datang tepat waktu. Tidak boleh mengumpulkan tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang diganti mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau misalnya Bu, kalau nggak tepat waktu gimana ya? Tergantung kesepakatannya sama gurunya. Ya, semua itu bisa dikomunikasikan. Tergantung pada gurunya masing-masing. Kalau gurunya sudah sepakat dengan kamu boleh terlambat hanya 1 hari, yo, nah, seperti itu. Tapi kalau sudah kesepakatan kelas tidak harus tepat waktu, ya harus tepat waktu. Konsekuensinya ada, bukan hukuman tapi konsekuensi. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, penguasaan, kebebasan, kemudian bertahan hidup. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia mempunyai suatu tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Jadi anak itu juga sama Bapak Ibu, karena dia juga bagian dari manusia, murid juga bagian dari manusia, maka mereka mempunyai 5 kebutuhan dasar tadi. Yang butuh disayangi, kemudian butuh untuk bertahan hidup, nah, kemudian butuh untuk tempat curhat dan sebagainya. Itu dengan gurunya, jadi gurunya harus, jadi guru harus apa ini? Multi talenta. Bisa diajak bisa diajak siswa untuk curhat, bisa diajak siswa untuk bermain, ya, tuh. Karena mereka juga butuh kesenangan dalam belajar, gitu. Kemudian ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, karena mereka itu merasa gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya kita pelajari satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup itu butuh kesehatan, butuh rumah, butuh makanan. Kalau di dalam geografi, ya dalam pelajaran saya, ini merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjadi manusia Indonesia yang berkualitas. Tuh di pelajaran kelas 11 ini ada. Jadi butuh kesehatan, kemudian rumah, kemudian makanan. Kalau di geografi itu butuh kesehatan, butuh pendapatan atau penghasilan, kemudian juga iya termasuk itu kalau dalam geografi. Nah di sini juga ada. Jadi kebutuhan dasar manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi walaupun anak-anak kita seperti itu, mungkin di rumah gak pernah ketemu ibunya. Dia datang ke sekolah, ibunya berangkat kerja. Ibunya pulang, anaknya sudah tidur. Jadi tidak ada yang diajak ngomong. Ya, mungkin ibunya seperti yang dibilang sama Bu Elisa tadi ya. Ibunya ditanya nggak ngerti anaknya seperti apa, itulah ya gimana gitu. Jadi makanya di sini rasa kasih sayang dan rasa diterima itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Karena di rumah tidak terpenuhi, akhirnya dia di sekolah seperti itu. Supaya saya tuh direken sama guru saya tak membuat ulah. Ya, supaya saya saya nanti ditegur dengan guru saya tak teriak-teriak, saya tak nyanyi-nyanyi. Nah,
Nah, caper gitu. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi sebagai murid dan punya dasar kebutuhan dasar yang penguasaan, ya butuh pengakuan dan kemampuan, ya, sehingga anak-anak itu ikut dalam ekstrakurikuler, berprestasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi sebagai manusia, murid juga sebagai manusia punya kebebasan untuk memilih, misalnya memilih perguruan tinggi, kemudian memilih teman, kemudian memilih jurusan dan sebagainya. Kemudian kesenangan, jadi kebutuhan merasa senang, butuh kesenangan adalah butuh untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa dan sebagainya. Nah, makanya dalam pembelajaran setidaknya kita juga menyelipkan sesuatu yang bisa membuat anak-anak kita merasa senang, membuat anak-anak kita merasa bahagia. Makanya kadang-kadang saya di kelas itu jangan lupa bahagia. Walaupun banyak PR tapi bahagia. Caranya bagaimana ya? Cari cara sendiri bagaimana yang membuat kamu bisa bahagia. Entah itu kalau Sabtu healing-healing sama teman-temannya, hari libur jalan-jalan sama teman-temannya. Anak itu kan juga sama dengan kita. Ya, kita berteman kan mencari yang nyaman, ya, mencari rasa nyaman dengan teman kita. Kalau kita cari teman yang gak nyaman, yo gak bahagia akhirnya. Ini sama dengan anak-anak juga begitu. Anak-anak kan pasti punya teman-teman yang sefrekuensi dengan dia. Jam kos bu bahagia mereka. Ya, jam kos salah satu kebahagiaan kalau jam kos. Makanya sampai keyakinan kelas, ada keyakinan kelas di kelas saya 10-9. Pertama kali saya untuk membuat keyakinan kelas, dia bilangnya gini, guru terlambat 15 menit jam kos, katanya gitu. Padahal kalau memang kesepakatan itu untuk guru dan untuk siswa. Tapi kalau seperti itu kan ya, kalau gurunya iya, kalau gurunya gak pada saat gurunya mungkin entah itu sakit perut atau apa, entah itu dipanggil kepala sekolah ya. Tapi kalau 15 menit kemudian gurunya dianggap tidak ada, diusir, bu sudah terlambat 15 menit, gak boleh masuk, kan tidak bisa seperti itu ya. Jadi kesepakatan kelas ini harus sesuai dengan keadaan yang ada di kelasnya masing-masing atau di sekolah masing-masing. Nah, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian lanjut, Rina. Posisi kontrol. Sebagai guru kita punya posisi kontrol. Kadang-kadang kita sebagai posisi kontrol yang ada dalam diri kita yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian menjadi teman, kemudian pemantau dan menjadi manajer. Ya. Jadi posisi penghukum, ya, guru berbuat misalnya kalau ada siswa terlambat, ya kemudian kita hadik, bendino kok telat. Nah, jadi dengan kata-kata seperti itu, ya itu kita sebagai penghukum. Ya. Memang kalau kita belajar tentang ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Tapi setidaknya kita belajar untuk bisa memahami apa yang ada di materi tersebut. Ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Ya, pembuat orang merasa bersalah, misalnya gini, Bu Yeni kok
kecewa sih sama kamu sudah dikasih beli materi, kemudian sudah dikasih latihan soal, tapi kok nilaimu sih kurang, kok sih salah terus. Nah itu merasa, jadi membuat anak itu merasa dirinya bersalah karena sudah diterima gurunya materi tapi nilainya masih kurang. Kemudian teman membuat guru membuat alasan-alasan untuk muridnya supaya bisa diterima. Kemudian kalau misalnya anak ini melakukan suatu kesalahan, ya kita dianggap sebagai teman. Ayo rek, ojo ngono rek, kok nggarai pelajarannya gak masuk tambahan. Nah, jadi kita menganggap anak-anak sebagai teman kita, anak-anak juga menganggap diri kalau gurunya sebagai teman. Tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang itu nanti akan istilahnya jagakno anak-anak, jagakno kita, karena nanti kalau saya salah pasti ada yang bela, pasti Bu Yeni yang bela, gitu. Itu sebagai teman. Tapi kalau dalam 5 posisi kontrol guru ini, penghukum dan pembuat merasa bersalah itu merupakan suatu identitas gagal. Tapi kalau teman, pemantau, manajer ini sebagai identitas yang sukses. Nah, pemantau, jadi kalau kalau kita sebagai pemantau, misalnya peraturannya apa? Misalnya kita tanya gitu, kalau dia melakukan suatu kesalahan. Nah, jadi kita hanya sebagai pemantau, kemudian murid kalau dalam dampak pada murid memberikan sanksi atau hadiah atau hukuman untuk murid tadi, itu sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, nah setidaknya kita sebagai guru itu ada di posisi teman, ada di posisi pemantau dan manajer. Tapi yang paling baik adalah di posisi manajer. Di posisi manajer. Jadi kita tanyai dulu pelan-pelan, tidak langsung dijudge, tidak langsung ditanyai dengan pertanyaan yang suaranya yang keras, tapi secara perlahan-lahan, satu persatu. Nah, terus nantinya siswa akan merasa dikuatkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, dan akhirnya nanti akan dapat suatu solusi. Ini kalau kita melakukan hal semacam ini mungkin baru bisanya murid tingkat SMP, SMA ini. Kalau untuk murid SD kayaknya masih belum ini. Jadi 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan kalau kita sebagai manajer, yaitu adalah di posisi anak-anak SMP, SMA. Kalau SD belum, karena mereka belum bisa mengontrol dirinya sendiri, mereka belum bisa. Gitu. Saya kira ini hanya, apakah betul gitu Bu Yeni? Kalau untuk anak-anak yang SD mungkin kalau yang di bawah kelas 4 mungkin kita posisi kita sebagai teman atau pemantau. Tapi kalau untuk yang sudah kelas 6 itu mungkin di manajer sudah bisa diajak ngomong perlahan-lahan, apalagi anak-anak kita, anak SMA. Itu posisi manajer itu yang kita berusaha untuk bisa di posisi itu. Lanjut Bu Din. Yang terakhir segitiga restitusi ya. Yang terakhir segitiga restitusi. Yang keenam. Kurang keenam, ini kelima Pak. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas,
kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita untuk yang dikatakan Pak Munir tadi, ditanyakan Pak Munir tadi, nanti kita bisa ambil solusinya dari segitiga restitusi ini. Ini lagi Budi. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ya. Jadi tidak dijarkan Pak, tidak dibiarkan Pak.